Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan dan memudahkan taufiknya bagi kita untuk selalu bisa berpegang teguh dengan agama yang agung ini, agama Islam, bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga Allah senantiasa dan selalu menetapkan nikmat-nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali di dalam lanjutan pengajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah tauhid dan akidah. Di fasal yang ketujuh saat ini kita akan melangkah di pembahasan ma'rifatullahi bainal imani al-muwahhidina wa imanil musyrikin. Mengenal Allah antara iman orang-orang yang selalu bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, iman orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga ya iman yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhoinya adalah iman orang-orang yang benar-benar mentauhidkannya, mengesahkannya dalam beribadah, yang ini merupakan buah dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ya, al-awwal ma'rifatu iqrarin wa hiya allati ishtaraka fiha an-nasu al-barru wal fajiru wal muti'u wal 'asi. Mengenal Allah dengan sekedar menetapkan, ya, dengan sekedar menetapkan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur segala sesuatu di alam semesta. Inilah mengenal Allah yang dimiliki oleh semua manusia, baik yang taat maupun yang durhaka, orang yang selalu mengamalkan ibadah maupun orang yang selalu berbuat maksiat. Yakni sampai orang musyrik pun mengakui hal ini, ya, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa mereka mengakui Allah pencipta alam semesta, pencipta manusia, pengatur, pemberi rezeki, dan seterusnya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Yang jelas ini mengenal Allah sekedar fitrah, menetapkan, ya, ini belumlah menyelamatkan seseorang, belumlah menjadikan dia kemudian menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sesuatu yang harus diperkuat dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menguatkan pengenalan dan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kesempurnaan sifat-sifatnya. Wathani, jenis yang kedua, ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'ihi wa khasyatahu wal inabatu ilaihi
wal unsa bihi wal firara minal khalqi ilaih. Yang kedua, mengenal Allah yang akan melahirkan rasa malu kepadanya, mencintainya, selalu mengaitkan hati kita dengannya, menyandarkan hati kita kepadanya, melahirkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah, rasa takut, selalu kembali kepadanya, selalu damai ketika dekat dengannya, serta berpaling dari semua makhluk untuk hanya menghadapkan diri kepadanya. Tentu inilah mengenal Allah yang dituntut di dalam Islam. Inilah yang dipuji. Semakin seorang hamba mengenal Allah, dia semakin tunduk, dia semakin takut kepada Allah. Sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ay al-ulama'ul arifuna bihi, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Yaitu orang yang mengenal dan mengetahui tentang Allah. Orang yang semakin mendalami sifat-sifat kesempurnaannya, pasti dia akan semakin mencintai Allah, semakin tunduk, semakin hanya berharap, semakin takut kepada Allah. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan hamba ada di tangannya. Dan semua yang ditakutkan menimpa hamba hanya Allah yang maha kuasa untuk menimpakannya kalau dia menghendakinya, atau mencegahnya jika dia juga menghendakinya. Jadi inilah pengenalan Allah yang disebutkan di ayat tadi. Yang takut kepada Allah dengan sebenarnya hanyalah orang-orang yang mengenal Allah, yakni mengenal keagungan sifat-sifatnya, kemahabesaran, nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadhihi hiyal ma'rifatul khasatul jariyatu ala lisanil qaum. Inilah pengenalan Allah yang khusus yang selalu disebutkan dalam pernyataan orang-orang yang soleh sebelum kita, orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang tekun beribadah sebelum kita. Ya, ini karena inilah yang dipuji. Inilah mengenal Allah yang setelah fitrah manusia Allah ciptakan di atasnya, maka dia semakin memperkuat pengenalan terhadap Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Inilah yang terpuji. Baik. Wa tafawutuhum fiha la yuhsiha illa alladhi arrafahum binafsih wa kashafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum wa kullun asyara ila hadhil ma'rifati bihasabi maqamihi wa ma kushifa lahu minha. Kemudian perbedaan tingkatan-tingkatan manusia dalam mengenal Allah ini tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dibatasi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala dialah yang membukakan ilmu yang agung ini bagi hati hamba-hambanya supaya mereka mengenal Allah yang itu Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan kepada selain mereka. Maka masing-masing dari hamba-hamba Allah mengisyaratkan tentang mengenal Allah ini sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan tingkat yang telah dicapainya, dan sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyingkap rahasia ilmu itu bagi mereka. Dan kita perlu ingat di sini jamaah sekalian rahimakumullah, pernyataan beliau ini maksudnya bertingkat-tingkat di sini bukan didapatkan lewat mimpi atau lewat kata orang-orang. Tersingkapnya tabir setelah dia merenungkan, setelah dia bertapa, setelah dia meninggalkan ibadah-ibadah, setelah dia mencapai kedudukan tertentu bukan dengan belajar agama, bukan dengan membaca dan merenungkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka ini mengatakan justru, sebagian mereka bahkan mengatakan justru Al-Quran yang akan menghalangi kedudukan ini. Semua ini pernyataan batil, pernyataan yang rusak. Seseorang meraih tingkatan yang mulia dalam agama, semakin dia semangat belajar agama. Semakin semangat dan banyak dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Apalagi sudah kita pernah terangkan berkali-kali, mayoritas kandungan dan isi ayat-ayat Al-Quran adalah menjelaskan tentang Allah. Nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maha sempurna.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mengenal Allah, bersabda dalam hadis yang sahih, ya riwayat Imam Muslim, La uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian atau sanjungan bagimu ya Allah, engkau sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau tidak mampu membatasi pujian yang pantas bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpujinya maha tinggi dan maha sempurna, dan makhluk tidak bisa menjangkaunya selain dari apa yang Allah berikan, beritahukan kepada mereka, yang Allah ajarkan kepada mereka. Nah, wa akhbara annahu subhanahu yaftahu alaihi yaumal qiyamati min mahamidihi bima la yuhsinuhul an. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis syafaat kubra yang terkenal, ketika semua manusia di padang mahsyar menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengalami kondisi yang sangat susah, matahari yang sangat panas, orang-orang yang ditenggelamkan dengan keringat mereka sesuai dengan dosa mereka di dunia. Ketika itu, intinya ringkasnya, ketika semua para nabi yang didatangi tidak mampu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat tersebut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi beliau pada hari kiamat di padang mahsyar nanti ini, membukakan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pujian-pujian bagi Allah yang saat ini beliau tidak mengingatnya, tidak tidak mengetahui pujian tersebut. Nanti pada hari kiamat Allah bukakan bagi beliau. Ini berarti ada pujian-pujian dan sanjungan bagi Allah yang memang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengenal Allah itu bertingkat-tingkat. Dan tentu yang paling sempurna dalam mengenal Allah adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan penghulu mereka, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengenal Allah ini tidak seperti yang dinyatakan oleh sebagian orang-orang yang memahami agama dengan cara yang salah. Yakni mereka mengatakan kita mengenal Allah hanya lewat mimpi atau tersingkapnya tabir, tanpa belajar Al-Quran, tanpa belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, ini bukanlah mengenal Allah. Bagaimana mungkin ada petunjuk selain dari petunjuk yang sempurna yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa manfaatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku jadikan cukup lengkap nikmatku atasmu, wahai kaum muslimin, dan telah aku ridhoi agama Islam ini sebagai agamamu. Tidak ada yang diridhoi oleh Allah selain dari petunjuk yang sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian abwabul ma'rifah, pintu-pintu mengenal Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah dengan benar? Apalagi dalam hal ini banyak orang-orang yang mengaku menawarkan metode padahal menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan satu kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, bahkan paling tinggi dan paling mulia dalam Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan caranya, cara untuk meraihnya di dalam petunjuk yang sempurna dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sehingga orang mencari dengan sendirinya. Ada yang bertapa tadi, ada yang menghayal saja, ada yang mempelajari dengan ritual-ritual tertentu. Semua ini kalau tidak ada bimbingannya dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka semua tidak akan membawa kepada kedudukan mulia ini. Karena tidak ada yang lebih sempurna dalam memahami dan mempraktekkan agama melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya dibahas di sini abwabul ma'rifah, pintu-pintu mengenal Allah. Kita lihat yang pertama, kata beliau, lihadhil ma'rifati babani wasi'ani. Untuk mengenal Allah ini, mengenal Allah yang benar ini, ada
dua pintu yang terbentang. Al-babul awal yang pertama, at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatil Qur'ani kulliha wal fahmul khasatu anillahi wa rasulihi. Pertama, merenungkan, memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian, memahami dengan pemahaman yang khusus dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi kedudukan Al-Quran bagi orang yang merenungkannya. Tidak ada yang melebihi kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba yang melakukan hal ini. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, kebaikan yang berlimpah agar manusia merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi Al-Quran yang memang isinya mayoritas adalah mengenalkan tentang Allah, tentang menetapkan tauhid, menetapkan iman. Dan inilah isi kandungan Al-Quran yang paling utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan Al-Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah wal ayatul mutadamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan di surga, makanan, minuman, pernikahan di surga. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tentang surga dan neraka. Subhanallah, karena pentingnya. Makanya merenungkan Al-Quran secara keseluruhan, kemudian memahaminya dengan benar sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, ini adalah bab pertama dan termasuk yang utama untuk bisa menyempurnakan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ciri kesempurnaan iman. Al-babu tsani, kemudian bab yang kedua, pintu yang kedua. At-tafakkuru fi ayatihil masyhudati wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfihi wa ihsanih wa adlihi wa qiyamihi bil qisti ala khalqih. Memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan, yakni merenungkan alam semesta. Merenungkan agungnya ciptaan Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Merenungkan hikmahnya dalam penciptaan alam semesta ini, memikirkan kemahakuasaannya, kelembutannya, kebaikan-kebaikannya, keadilan-keadilannya, dan penegakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan bagi makhluknya. Masya Allah. Jadi kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, keteraturan alam semesta. Kita berdalil berarti alam semesta yang demikian teratur, maka pasti zat yang menciptakannya maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna hikmahnya. Karena dia menempatkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya. Ini perenungan terhadap makhluk ciptaan Allah yang sangat penting untuk menguatkan dan menumbuhkan tauhid di hati kita. Wa jumma'u dzalika, yang menghimpunkan semua ini, al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa jalaliha wa kamaliha, yaitu memahami kandungan makna nama-nama Allah yang maha indah, memahami keagungan dan kemahasempurnaannya. Ini yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan memahami kandungan makna nama-namanya yang maha indah. Makanya ini kata para ulama, orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang beribadah dengan merenungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan
al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh manusia. Wa tafarrudi bihidzalika, mengenal kemahaesaan Allah dalam hal ini, bahwa cuma Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amr, kemudian memahami keterikatan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penciptaan dan perintah yang diturunkan dalam syariatnya. Fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahihi, faqihan fi qadaihi wa qadarihi, faqihan fi asma'ihi wa sifatihi. Maka hamba ini menjadi seorang yang faqih, memiliki ilmu pemahaman yang benar tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dia harus menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia sekaligus menjadi hamba yang memahami, mengetahui fikih, pemahaman tentang takdir Allah dan ketentuannya, al-qadha wal qadar. Serta dia memahami, memiliki fikih, ilmu, pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna, dan ya, beliau menulis kitab yang judulnya Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang maha indah. Ini adalah fikih yang paling besar dibandingkan fikih tentang hukum-hukum agama. Meskipun semuanya penting, tapi fikih tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah fikih yang paling tinggi. Kata Syekh Abdul Razak, inilah yang pertama kali masuk dalam makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham dalam urusan agamanya. Yang pertama kali masuk adalah memahami akidah yang benar, memahami tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Nah, faqihan fil hukmi dini wasyar'i wal hukmil kaunil qadari. Dia adalah seorang hamba yang memahami, memiliki ilmu fikih tentang hukum-hukum agama yang sesuai dengan syariat, sebagaimana dia memahami hukum yang berhubungan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya di alam semesta ini. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Dan itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam upaya memperbaiki iman kita, memperbaiki ikhlas kita, menyempurnakan tawakal kita, cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pintu mana kita akan bisa meraih kemuliaan-kemuliaan yang merupakan inti kebaikan agama ini? Tentu dari pintu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada hambanya, Allah buka hatinya untuk menerima dan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk bisa meraih kedudukan-kedudukan yang tertinggi di dalam Islam. Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di kitab beliau yang lain, beliau mengatakan, as-sayru ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Orang yang melakukan perjalanan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, ini keadaannya sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Kemudian pembukaan pintu-pintu kebaikan melalui jalur ini sangat indah dan sangat mengagumkan. Oleh karena itu, ilmu yang agung ini hendaknya kita berusaha mempelajarinya. Kitab yang saya sebutkan tadi, Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang maha indah, yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala, yang kitab ini sudah diterjemahkan, ini sangat bermanfaat untuk kita baca, untuk kita kaji dan kita pelajari, karena akan menguatkan pengenalan pengenalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini akan menjadi sebab sempurnanya keimanan, tauhid, dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Maka demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan-pembahasan yang sangat menarik dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini, yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebaik-baik bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikianlah, kita masih ada waktu untuk saling bertanya jawab di sisa waktu yang masih ada. Maka kami cukupkan, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, dan keberkahan untuk kita semuanya, untuk bisa memahami dan mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh ketika kita di dalam sujud membaca atau mengucapkan Asmaul Husna saja, membaca Asmaul Husna saja tanpa permintaan lain atau tanpa doa-doa yang lain? Karena kita sudah tahu arti dan makna dari Asmaul Husna tersebut. Jazakallahu khairan. Ustaz, silakan. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan, dan rahmatnya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, sebaik-baik yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Waktu kita sujud, ya, di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan kita diperintahkan. Di situ ada kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsiru du'a fihi." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi kita menyebut Asmaul Husna saja, kalau tidak mengandung pujian, tidak dirangkaikan dalam kalimat yang sempurna, maka ini tentu bukan merupakan pujian. Kita diperintahkan untuk sujud kan membaca zikir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la saja. Ada juga subuhun qudusur rabbul malaikati warruh. Ini semua pujian bagi Allah. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Ada di situ penyebutan nama Allah. Ya. Kemudian nama Rabb Al-A'la yang maha tinggi, ada sebutan nama-nama Allah. Maka pujian-pujian ini sudah mengandung nama-nama Allah yang maha indah, ya, yang tentu mengandung sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maka yang paling bagus kita praktekkan. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ini yang terbaik karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak doa ketika sujud, karena saat-saat itu kita sangat dekat dengan Allah, maka insya Allah doa-doa kita mudah untuk dikabulkannya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Ustadz, pernah diajarkan oleh salah satu guru-guru kami berkaitan dengan memahami Asmaul Husna, diucapkan untuk mendapatkan kebaikan, misalnya Al-Hadid supaya mendapatkan kekebalan dan lain sebagainya, diucapkan berkali-kali. Apakah hal itu yang dulu saya pelajari itu dibenarkan atau tidak? Silahkan. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, ini termasuk yang saya baca penjelasan dari para ulama kita tentang perbuatan seperti ini justru merupakan contoh penyelewengan dalam memahami nama-nama Allah yang diingatkan di dalam Al-Quran tadi, di kelanjutan ayat tadi, ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, melakukan penyelewengan dalam memahami nama-namanya, sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Yani
dijadikan nama-nama Allah itu untuk hajat seseorang. Contoh misalnya orang ingin ada sakit di telinganya, dia baca As-Sami, As-Sami, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar. Ini tidak benar. Nama-nama Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Perintahnya di ayat tadi kita gunakan untuk apa? Berdoa. Kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama-namanya yang sesuai dengan permintaan kita agar doa kita mudah dikabulkan. Kita praktekkan dalam ibadah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Kita ucapkan istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita selalu berzikir kepada Allah meskipun dengan suara yang pelan, kita berdoa dengan suara yang direndahkan karena kita tahu Allah Maha mendengar. Itu maksudnya. Adapun yang seperti tadi merupakan contoh penyelewengan. Apalagi tadi yang disebut al-hadid, ya, al-hadid artinya besi. Tujuannya untuk menguatkan misalnya, ini tidak benar. Karena Al-Hadid bukan nama Allah. Al-Hadid ini artinya besi, bukan nama Allah. Ya, ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, tapi bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu adalah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung makna maha tinggi. Ya, disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah, artinya balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi al-hadid, ya, besi, an-nur, cahaya, menurut pendapat yang misalnya ad-dahar, waktu, ya, ini bukan merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada nama-nama Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disifati sebagai al-husna, nama-nama yang maha indah. Ini yang hendaknya kita merujuk kepada penjelasan para ulama agar kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, itu pun kemudian kita praktekkan dengan cara yang benar yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir sekaligus jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kajian kita di kesempatan hari ini ya kita cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.